Putris, kembali lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Dengan saya Uniken Diken Dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Oke, terima kasih Putri. Saya bilang terima kasih lagi. Jadi ketong punya kabar-kabar nih. Saya mau tanya Putri dulu. Minggu lalu tong libur toh. Terus ini juga sekarang sudah bulan Juni. Jadi ketong mau bagi kabar dulu. Oke. Bagaimana dengan ketong punya penerapan firman Tuhan dari minggu lalu. Oke, baik. Saya mau lepas nafas. Minggu lalu itu kan walaupun kita ngelibur podcast, tapi kan firman Tuhan terlibur ya. Iya. Jadi itu kan judulnya tentang tawar hati itu kakak. Jangan tawar hati. Itu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Tidak, maksudnya 2 Korintus pasal 4. Jadi itu ada bicara di situ, dan yang lebih lagi tuh tentang ayat 16 yang sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi satu penerapan adalah walaupun itu sangat sulit untuk diterapkan untuk tawar hati, karena saya rasa waktu dengar tentang boleh tawar hati tuh padahal saya semua masuk di dalam tawar hati itu begitu. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Makanya ada nama Tuhan Yesus udah beda dengan dunia ini. Jadi itu yang macam kayak yang saya coba untuk terapkan selama 1 minggu full itu adalah siapapun yang Tuhan kirim ke orang itu cobalah untuk layani sebisanya tanpa ada tawar hati. Karena kan kadang me time ya, sama sendiri terus tunggu saya please. Sampai kemarin terakhir itu waktu hari Sabtu sebelum masuk ke hari Minggu, jam 12 mau tidur, taruh kepala notification pemberitahuan masuk, ada satu kakak yang minta bantuan dan bantuannya itu jam 6.30. Dan setelah mau tanya, aduh Tuhan ini apa? Jadi Tuhan bilang, yuk stop tawar hati. Jadi kayak, yuk diam di situ dan ikut saja yang Tuhan mau. Jadi langsung ya. Walaupun hampir tidak berhasil, tetapi dari hati yang mau dari hati yang mau, kok mau ikut Tuhan ke tidak, dan saya mau. Jadi menurut saya Tuhan berhasil di saya. Bukan saya yang berhasil, tapi Tuhan yang berhasil. Sip, terima kasih Putri. Jadi bicara tentang tawar hati, saya juga ada belajar 1 poin di situ tentang ini. Ketong terima cuma-cuma, jadi bagi juga cuma-cuma. Jadi saya lagi praktek tentang mendoakan orang dan memberi. Jadi waktu memberi itu bukan hanya tentang uang, tapi kau punya waktu, kau punya tenaga, kau punya keberadaan diri itu bisa kasih juga buat orang lain begitu. Jadi waktu praktek itu tidak ada tawar hati, lebih ke wow saja dengan Tuhan. Karena waktu belajar untuk memberi, entah itu waktu atau tenaga atau bahkan uang juga, tapi saya lihat itu tidak seberapa dengan apa yang Tuhan kasih untuk saya. Jadi minggu kemarin itu memang ketong libur podcast, tapi firman Tuhan tidak terlibur. Dia ajar setiap hari. Jadi bersyukur Tuhan bahwa orang-orang ada teman-teman yang kalau misalnya teman-teman desa punya Instagram tuh saya tulis di catatan seperti adakah yang mau didoakan begitu. Jadi saya lagi praktek itu toh. Jadi ternyata itu ada orang-orang yang memang benar-benar butuh untuk didoakan. Jadi kakak tolong berdoa untuk sapu ini. Jadi saya bilang oke, saya berdoa buat kau. Saya berdoa buat dorang, dan waktu saya lihat apa yang saya berdoa itu Tuhan proses di dong punya hidup begitu. Dan saya sampai Tuhan itu luar biasa sekali tentang dia tidak kasih muncul tawar hati sedikit pun untuk saya minggu ini. Lebih ke bersyukur sebenarnya. Jadi kalau mau lihat saya minggu kemarin untuk penerapan firman Tuhan yang ketong belajar itu bukan tawar hati yang muncul, tapi bersyukur yang muncul. Haleluya. Jadi menikmati sekali, merasa jadi bagian dari orang-orang itu juga punya hidup karena ikut ada dalam dong punya momen-momen yang mungkin lagi di bawah, bahkan dalam dong punya keberhasilan. Saya bisa ada di situ dan ikut merasakan bahwa Tuhan luar biasa untuk dong hidup. Keren. Begitu. Itu dari saya. Oke, Putri, ini Kak. sudah bulan Juni, tadi juga harus bilang. Tapi ketong tema bulan Juni ini
tema yang bagus sekali. Itu bicara tentang apa ya Putri? Masih ingat kah? Tawar hati. Tawar hati. Dari tawar hati menjadi Tawar hati menjadi apa? Apa ya? Ayo Terima, lupa, Kak? iya. Iya, Pokoknya dari lupa. tawar hati sampai kok terima berkat begitu dari Tuhan. Jadi nanti setiap minggu tuh akan ada topik-topik menarik yang nanti kita akan bahas di episode-episode di setiap minggu. Dan hari ini itu pembahasannya tentang KTB. Wow. KTB bukan Komsel Terpal Biru. Oke. Tapi KTB itu kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas. Wow. Ada kasih tanpa batas, jadi kita harus pilih yang terbaik begitu. Nah, kita punya pembahasan hari ini itu ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Jadi Putri dan teman-teman di sini ini bicara tentang Paulus deh tulis surat untuk jemaat yang ada di Filipi. Dan surat ini dia cukup macam apa ya, mau bilang romantis begitu. Jadi Paulus dia lagi bilang kalau waktu saya ingat maksudnya ini orang-orang yang ada di Filipi, dia bilang dia bersuka cita kepada Allah dan dia berdoa untuk dorang. Jadi waktu itu Paulus ada di penjara, terus dia tulis surat dan dia melihat orang-orang di Filipi ini dorang orang-orang yang setia sama Tuhan. Dan dorang juga punya hubungan yang baik sekali dengan Paulus. Jadi waktu Paulus ada di penjara dan ada dalam keadaan susah, dari jemaat itu utus punya ada orang satu yang pergi bawa bantuan untuk tolong Paulus waktu dia di penjara. Jadi Paulus di sini dia macam dia sayang sekali sama jemaat ini. Jadi dia tulis surat untuk dorang, untuk kasih kuat dorang untuk tetap terus setia di dalam Tuhan. Dan dia punya apa ya, surat yang dia tulis itu kayak macam dia lagi kasih tunjuk dia punya rasa sayang untuk dorang. Jadi dia bilang macam, kalau saya ingat Putri, saya akan berdoa dengan sukacita ke Tuhan begitu. Jadi iya, bicara-bicara tentang itu. Jadi ini kan bicara tentang kasih nih Putri. Kalau bilang kasih di dunia itu, waktu kita dengar kata kasih, apa yang Putri pikir tentang kasih? Kasih tapi di dalam dunia ya. Iya. Kalau kasih dalam dunia itu rasanya bikin capek. Bikin capek maksudnya? Bikin capek karena terlalu banyak standar dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ada syarat ya. Kayak ada syarat gitu untuk Iya. mendapatkan kasih dari dunia gitu kan. Oke, jadi kalau bicara tentang kasih memang kalau untuk dunia, bicara kasih untuk dunia nih kalau kita lihat macam anak kecil. Anak kecil ini waktu dia masih kecil kayak semua tuh dia mau terima saja. Begitu. Di dunia juga waktu dia sudah dewasa, orang lebih senang untuk saya mau terima saja tanpa kasih begitu. Dan sebenarnya waktu kita lihat kasih di dalam Tuhan, Tuhan lebih banyak memberi untuk kita lebih banyak terima dengan cuma-cuma begitu. Jadi ini ada pertanyaan yang nanti saya mau tanya ke Putri. Ya. Pertanyaannya itu dia bilang begini. Kalau misalnya ini ada pegawai dari kantor pos, dia datang ke rumah, dia bawa surat, dia kasih sama Putri. Ini surat-surat, ada kumpulan surat-surat yang dia bawa dalam. Putri, ada surat-surat yang orang kirim untuk kau. Tapi di situ ada yang dong kirim dari kantor pajak pemerintah, ada yang dong kirim dari mungkin dari ada instansi yang lain begitu, tapi ada tulisan dengan cetak dari print begitu. Tapi juga ada surat yang itu dari teman yang mungkin Putri punya sahabat yang sudah lama sekali tidak pernah ketemu. Dari surat-surat ini Putri mau buka yang mana? Bestie dong. Kenapa? Saya akan buka yang bestie. Karena punya hubungan gitu, punya hubungan yang spesial dengan bestie itu. Apalagi maksudnya lama kantor pajak dan yang lain sebagainya ada hubungan, tapi di SAP ukuran itu ya maksudnya tidak terlalu dekat begitu dengan dong. Dan pastinya saya akan penasaran apa yang terjadi dalam hidup ya. Kayak begitu tentunya bestie karena ya itu punya hubungan dengan bestie itu. Wah. Begitu sih. Jadi ya buka bestie surat, tapi kalau misalnya dari polisi yang kirim surat tetap itu sabar dulu. Pasti buka lah. Oh begitu. Itu berarti ada yang urgent ya, penting begitu. Ya, ada yang terberes. Ada yang terberes. Maksudnya antara ada yang terberes atau ada sesuatu yang saya harus tahu gitu Kak. Nah Kaks. Yes. Kantong baca tuh tentang Filipi pasal 1. Nah teman-teman juga jangan lupa baca ya. Filipi pasal 1 di ayat 3 sampai 11 itu. Nah
Yang Keke rasa waktu lihat Paulus pu perasaan di ayat-ayat itu tuh kayak bagaimana? Ada tidak satu kata yang Keke mau bilang tentang Paulus pu perasaan di dalam ayat-ayat ini? Satu kata ya. Oke, ya, saya pikir hampir keluar banyak. Satu kata untuk Paulus punya perasaan ke jemaat yang ada di sini tuh bersyukur. Jadi maksudnya bilang bersyukur ini kayak yang tadi ada bilang Paulus ini dia lagi di penjara, jadi pasti juga hidup terbaik-baik saja di sana. Tapi dia masih tetap fokus dengan dia punya pelayanan. Injil harus tetap diberitakan begitu. Dan jemaat yang ada di Filipi ini orang-orang yang cukup setia dengan Tuhan juga dan sama-sama juga menanggung penderitaan bersama dengan Paulus begitu. Jadi waktu Paulus ada dalam dia punya susah, dorang juga jadi orang-orang yang support dia begitu. Dan Paulus dia kasih tunjuk dia punya rasa terima kasih ke dorang itu dengan waktu dia tulis surat baru. Kalau baca di ayat 1 itu dia bilang aku mengucap syukur kepada ayat 3 Kak. Ayat 3? Aku Tidak. mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus punya perasaan ke dorang itu waktu dia bilang bersyukur itu dia tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi dia kasih tunjuk itu juga dengan dia tulis surat dan dia kirim ke dorang dan dia kasih tahu. Jadi mau bilang dia punya macam orang lagi nyatakan cinta begitu. Jadi itu sih bersyukur satu kata yang saya bilang. Oke, ada tidak kakak satu kata untuk kakak komunitas bertumbuh dalam Tuhan sekarang? Satu kata ya? Untuk komunitas nih. Keluarga. Iya. Kenapa saya bilang keluarga? Karena saya merasakan bagaimana ada penerimaan di dalam, ada waktu ada susah dan senang sama-sama mau rasa, sama-sama mau baku bantu, sama-sama mau saling mendoakan begitu. Jadi kalau Paulus dia bisa bikin itu ke jemaat yang ada di Filipi, saya juga mau bikin itu untuk saya punya komunitas. Kalau saya ingat waktu saya berdoa sama Tuhan, waktu saya ingat kamu, saya akan berdoa dengan sukacita untuk kamu. Gitu. Baik, Putri. Ya Kak. Ada pertanyaan. Apa tuh? Jadi ini tentang ayat-ayat yang tadi Ketong sudah baca. Ketong, maksudnya dalam ayat-ayat yang Paulus dia lagi bicara ke dia punya jemaat yang ada di Filipi. Dalam ayat-ayat ini kelihatannya Paulus itu dia terbuka sekali. Atau ekspresif begitu untuk kasih keluarkan dia punya perasaan, ungkapkan dia punya perasaan ke dia punya murid-murid. Nah, bagaimana Putri bisa ekspresikan Putri punya isi hati? Apakah itu dengan mudah seperti Paulus atau agak sulit terbuka atau bagaimana? Terus kalau misalnya nih Putri bikin ranking misalnya di skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu dia terbuka sekali, kalau 10 itu dia tertutup. Nah, dari angka 1 sampai 10 tuh Putri ada di mana? Seperti itu. Wow. Dahsyat sekali deh pertanyaan. Oke. Jadi di dalam satu kelas toh Kak pernah, bukan pernah beberapa kali orang itu bilang ke saya kalau satu ekspresif orangnya, sangat ekspresif. Mukanya ini kayak penuh dengan ekspresi. Oke. Dan saya baru sadari belakangan ini kalau saya adalah manusia yang random, sangat random. Tiba-tiba macam kayak saya jalan di jalan, terus saya mau bilang ke bapak itu kalau Tuhan berkati dia, terus saya bilang tiba-tiba, sampai kadang orang yang jalan dan saya juga malu gitu tuh, kok terkenal dia, kenapa kok tegur dia begitu, tapi tertahu ya kayak saya rasa Tuhan menganugerahkan saya vitamin ekspresif. Ya, aduh betul kata baru itu. Vitamin ekspresif. Ya vitamin ekspresif begitu, jadi macam kayak random aja gitu. Bahkan kalau kakeknya masih ingat, Tung pernah berdiri depan satu toko grocery kan. Terus ada 2 orang yang berantem. Oh iya, betul. Malam-malam. Iya, yang satu kakak tukang parkir, yang satunya ada kakak satu. Tapi dia tidak bayar parkir. Dan saya memang cukup perhatikan kakak tukang parkir itu karena dia menjaga parkiran itu dengan sepenuh hati gitu, macam dia betul-betul orang bayar dia, tapi dia akan jaga lihat gitu, karena sering mama datang ke toko itu dan bilang ke dia,
aduh ade tolong jaga ya. Dan dijaga betul-betul jadi barangnya tidak hilang gitu. Nah terus malam itu kan waktu Tondo berdiri beli pentolan itu kan jujur sekali. Jujur sekali ya. Dia tuh ekspresif. Jadi itu dia marah ke kakak itu kayak bilang ini sudah 2 kali kok terbayar parkiran gitu toh. Kayak tahu. Dan teman-teman satu sampai random berpikir kayak besok kayaknya sama ke bapak itu udah belikan dia sesuatu, baru bilang bapak Tuhan berkati bapak tidak usah takut Tuhan sayang bapak. Kayak gitu saking karena saya suka mengekspresikan sesuatu gitu. Saya juga tidak bisa mengerti itu dari mana, apakah itu karena sapu bapak kayak begitu kah, sapu mama kayak begitu kah, tapi yang nggak tahu memang seorangnya ekspresif dan kadang tidak bisa diduga. Jadi orang yang biasa jalan dan sadung harus tahan malu sih kadang. Tapi ya saya rasa ada positifnya juga dari ekspresif. Jadi skalanya 10 gak apa? Kalau 10 tuh tertutup, 1 tuh yang terbuka sekali. Iya. Salah guys. Dia terbalik. Jadi Putri orangnya terbuka sekali. Betul, dimana-mana ranking 1 ya. Ranking 1 ya. Okay. Jadi 1 ekspresif begitu. Kalau saya punya nih, saya bisa ekspresif sekali. Tapi saya ekspresif itu tertentu ke situasi atau orang tertentu saja. Begitu. Jadi kalau mau lihat begini sebenarnya saya malah orang yang tertutup. Tidak mudah untuk terbuka. Saya akan terbuka dengan orang-orang tertentu. Jadi begitu sudah. Terbalik ya. Putri yang ekspresif sekali. Kalau ini langsung bikin. Kalau saya tuh palingan nanti bicara dulu, habis itu sudah terus nanti saja. Nanti dengan saya akan bikin itu dengan orang ini. Atau pas ada di situasi ini. Kayak begitu. Begitu ya Kaks. Oke, Kaks. Ya. Saya mau tanya. Di ayat 6, 9 dan 11 itu bagaimana kakak bisa melihat di ayat-ayat itu Tuhan tetap bekerja di kakak kehidupan, terutama dalam mempercayai orang begitu. Bagaimana kakak lihat Tuhan cara kerja di situ? Kalau lihat di sini, ini ada ayat berapa tadi? Ayat 6 kah? Yang dia bilang tentang akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ada kata tentang memulai pekerjaan baik di sini. Kalau saya lihat di sini, dalam saya punya hidup, segala sesuatu yang Tuhan buat itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Untuk saya atau untuk situasi atau untuk orang yang terlibat di situ, yang ada di situ. Jadi di situ Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mau itu hal baik atau buruk, tetap ada sesuatu di balik itu yang Tuhan mau ajar begitu. Jadi waktu misalnya ada tantangan itu dia bisa bikin saya untuk ragu terhadap bagaimana Tuhan tolong seseorang di orang lain punya hidup. Tapi juga itu sebenarnya saya lagi bikin batas untuk Tuhan mengasihi orang itu. Wow. Begitu. Jadi kalau lihat di Paulus punya pekerjaan di sini, dia ada di penjara. Dan ada orang-orang yang waktu itu ada di situ, situasinya itu ada orang yang punya maksud, ada 2 maksud. Jadi Injil tetap diberitakan, tapi dong ada punya motivasi di balik itu. Ada yang baik, ada yang tidak. Tapi Paulus di sini dia lihat mau maksud baik atau tidak, Injil tetap harus diberitakan. Wow, yang penting Yesus name up. Begitu. Jadi kadang-kadang waktu misalnya saya lagi alami tantangan atau satu masalah, tidak peduli orang merespon ke saya, tidak peduli masalah itu besar atau kecil, saya susah atau saya menderita, atau saya lagi senang, itu tidak masalah. Yang penting Injil itu harus sampai di orang begitu. Kalau misalnya lagi ada dalam situasi mungkin lagi tidak baik-baik saja, tapi Tuhan mau pakai saya untuk bisa tolong orang lain, ya sudah harus bikin itu. Intinya Injil tetap harus disampaikan. Terpeduli saya punya situasi hidup lagi tidak baik-baik saja. Jadi saya lihat di sini memang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Begitu. Jadi itu sih yang saya lihat. Mau baik atau buruk, lagi senang atau tidak senang, tetap barang itu dia jalan biasa. Oke.
Jadi kan tadi Tung bicara tentang apa? Bagaimana cara melihat Tuhan bekerja pada saat manusia-manusia itu, dan Tung sendiri kadang meragukan orang tuh. Iya. Kalau dari pribadi yang salah satu Tuhan bicara ke saya di ayat ini, itu lebih ke arah gini, lihat kupu diri deh. Macam kau sebenarnya sendiri meragukan kupu diri, tapi apakah Tuhan meragukan kau? Tidak loh. Tuhan tidak pernah meragukan orang. Saya bicara kepada sapu diri kayak, jadi kayak contoh saja, ada beberapa teman atau mungkin saya sendiri menghadapi orang yang saya pikir dia tidak akan pernah berubah ya. Oke, contohnya adalah sapu bapak lah, almarhum bapak. Jadi kayak, aduh Tuhan, tidak mungkin sih manusia itu berubah, tidak mungkin dia tuh. Maksudnya ini supaya jadi kesaksian dan teman-teman tahu kalau Tuhan Yesus itu kayak bagaimana dan kenapa Tung percaya Tuhan Yesus. Bapak dulu tuh peminum berat dan tidak mungkin akan berubah. Tapi melewati sapu bapak perjalanan hidup, Tuhan berbicara ke saya sampai dia akhir hayat ya. Sapu bapak punya kematian, yang saya percaya dia sudah terima Yesus, jadi dia memperoleh hidup kekal. Itu tuh bahwa kenapa kau harus ragu? Tuh, kau sebagai manusia kenapa kau harus ragu kepada manusia, sedangkan Tuhan saja terragu ke manusia, terragu ke kau. Begitu tuh. Jadi di situ langsung kayak yang tadi Keke bilang kayak batas. Di situ langsung kayak tahu diri, kayak langsung kayak orang yang tidak akan meragukan Tuhan kerja di orang lain adalah orang yang sudah menerima menerima pengampunan dari Tuhan. Menurut saya begitu. Dan karena saya pernah diampuni, saya pernah kotor dan Tuhan mengampuni saya, di situ tentu saja Tuhan mau orang lain juga mengalami hal itu. Gitu. Jadi kayak ragu tuh lebih baik buang udah. Bahkan firman Tuhan juga berkata ya, tidak. Yang lain daripada itu berasal dari si jahat. Gitu. Dan saya pernah dengar khotbah di gereja juga bilang, ketika kau telah melakukan kehendak Tuhan, berarti kau melakukan kehendak iblis. Itu selalu antara dua, terada tengah-tengah. Jadi kayak ketika saya sudah mulai ragu dan takut, literally saya sudah melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kau percaya dan kau imani kalau Tuhan sanggup untuk ubah orang itu, karena kau juga diubahkan. Kayak begitu sih. Wow. Jadi ini bicara kayak tentang ini ya, pilih yang terbaik begitu. Betul. Kita bisa lihat orang lain punya masalah hidup, tapi kita bahkan bisa merendahkan orang lain. Tapi kita tidak bisa membatasi Tuhan untuk bekerja di hidup orang itu. Stop kasih batas Tuhan. Begitu. Jadi kalau manusia punya kasih tanpa batas, Tuhan tidak punya kasih tanpa batas. Kasihnya Tuhan itu kasih yang tanpa batas. Tidak ada syarat, tiada akhir. Kasih itu akan selalu mengalir. Tapi kita di sini punya pilihan untuk bisa pilih yang terbaik. Betul. Begitu. Di sini ayat-ayat ini dia bilang untuk baiklah kamu untuk semakin diperkaya dengan pengertian. Kasih itu harus semakin besar. Seperti itu. Bahkan kalau lihat sekarang, masa-masa sekarang memang kasih sudah semakin dingin juga. Dan yang ada malah orang semakin baku koslet begitu. Pertikaian banyak, salah paham banyak. Ujung-ujung ya orang sampai harus kehilangan nyawa. Begitu. Tapi di sini kita lihat itu seperti orang lagi membatasi. Oh Tuhan ada masalah banyak, jadi Tuhan itu mungkin dia begini kah? Orang lihat Tuhan dengan negatif begitu, pandangan perspektif yang berbeda begitu. Tapi ternyata kalau kita lihat sebenarnya itu tidak membatasi Tuhan, untuk itu semua masih ada dalam kendali Tuhan. Masih dalam kendali Tuhan. Begitu. Kalau kita lihat di sini justru di dalam masalah seperti ini yang kita harus kasih naik, kita punya standar untuk mengasihi itu harus semakin besar. Begitu, kasih kita tuh harus semakin besar. Begitu. Kalau kita sendiri sudah pernah mengalami kasih dari Tuhan, kasih itu yang harus kita alirkan juga ke orang lain. Betul. Jadi ini ada lanjutan ya. Bagaimana? Di dalam Putri Hidup, adakah orang yang seperti Paulus? Putri tahu Paulus hidup seperti apa? Tahu sekali. Dia cukup terkenal ya, salah satu rasul di Perjanjian Baru yang sangat berapi-api sekali tentang pemberitaan Injil untuk orang-orang waktu zaman dia hidup begitu. Dalam Putri Hidup ini ada orang yang seperti Paulus tidak. Terus orang yang mungkin pimpin Putri ke Yesus dan terus
dampingi Putri dalam perjalanan rohani ini? Ada, dan itu sap mama. Jadi mama adalah Paulus bagi sapu hidup. Kalau mama nonton podcast ini, karena yang tadi ya kak, saya sempat bagi tentang sapu almarhum papa bagaimana. Dia peminum dulu dan banyak sekali hal gelap yang dia lakukan sebelum akhirnya Tuhan tangkap dia. Di situ sempat saya bicara ke sapu mama di masa-masa saya SMA. Mama, kalau bapak peminum begitu, saya benci semua laki-laki di dunia ini. Wow. Dong semua jahat sama dengan papa dia. Mama kenapa kau menikah dengan dia? Dan mama, saya takut suatu hari nanti saya menikah saya akan dapat manusia yang kayak papa. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Dan saat mama saat itu, Keke dan teman-teman semua, mama itu tidak dalam posisi baik-baik saja. Yang memang literally itu masih terjadi begitu. Tapi macam yang dia tangisan dan segala macam itu, dia masih bisa bilang begini. Tidak, mama imani bahwa sapu anak-anak itu Tuhan sudah janjikan ketika saya mengandung kamu, bahwa kamu akan punya masa depan yang cerah. Tuhan akan kasih yang terbaik buat ko. Saya dipanggil Ica di sapu rumah. Buat ko Ica, buat ko Bobby, buat ko Brian, buat ko kakak-kakak semua. Jadi kayak saya melihat iman di situ toh. Paulus kan beriman ya kak. Yang dialami Paulus itu guys, dia dalam penjara kak. Dia tidak yang kayak ada santai monda, terada nih. Alias santai monda maksudnya bersantai gitu. Jadi dia tidak baik-baik saja, tapi dia punya sukacita yang tidak masuk akal gitu. Sama kayak Sak Mace juga gitu. Kayak tidak masuk akal gitu. Iman-iman model seperti itu. Nah tapi iman-iman model seperti itu, Paulus seperti itu yang ada di Sapu Hidup dan ada di teman-teman Pu Hidup. Itulah yang sebenarnya menjadi pembelajaran bagi Tong bahwa sebenarnya hal yang tidak bisa tuh bisa dalam Tuhan mo. Tong pikiran yang terlalu membatasi Tuhan. Begitu toh. Sama kayak Keke juga. Saya belajar banyak dari Keke. Keke adalah sapu kakak rohani. Hai. Nah saya pakai kata saya. Tapi intinya tuh waktu pernah 2 minggu yang lalu tunda perjalanan ke sini itu semua hujan. Baru Keke literally bilang begini ke saya di atas motor. Tidak, Tong imani dalam nama Yesus tidak akan hujan. Kamu tahu terah hujan. Jadi kayak saya lihat iman-iman itu dan itu artinya selalu bisa dalam Tuhan begitu. Stop kas batas Tuhan pekerjaan sudah gitu sih. Begitu Keke. Kok terus mau tanya saya? Ya mau tanya lah. Keke. Oke. Keke. Sekarang ini di Keke Pu Kehidupan pastinya sudah banyak ya adik rohani, kakak rohani, teman-teman rohani, keluarga rohani. Ada tidak orang yang lebih baru di Keke Pu Kehidupan yang Keke rasa orang baru ini butuh dampingan dari, butuh ditemani oleh Keke untuk sama-sama tumbuh dalam Tuhan? Wah, saya sudah tidak baru ya, saya sudah bersama-sama dengan saya belum bilang apa-apa juga sih. Oke. Jadi saya juga pikir ada orang-orang. Ada beberapa orang yang Tuhan taruh di sapu hati untuk mau dampingi dorang. Kok berasa kayak dampingi kepelaminan begitu, tidak? Wow, oke. Jadi maksudnya didoakan mungkin gitu. Oke. Doakan untuk orang itu. Oke. Ada satu adik yang saya lagi, maksudnya saya juga berdoa untuk Tuhan kasih saya tambah 1 murid lagi. Memang ada adik-adik rohani banyak, tapi saya mau fokus ke 1 orang lagi. Seperti yang dulu yang sudah pernah berdoa dan Tuhan sudah jawab dan sudah melalui banyak hal bersama dengan orang itu. Dan sekarang saya lagi minta 1 lagi khusus. Jadi lah berdoa khusus, saya bilang Tuhan kasih saya 1 orang lagi untuk saya bisa ajar dia, untuk saya bisa dampingi dia, untuk saya mau jadi Paulus buat dia. Wow. Begitu. Dan saya minta terus, mungkin sekarang Tuhan sudah jawab itu. Dan lagi dalam proses untuk bertumbuh bersama dia. Dia sedikit kaku, dia sedikit masih mungkin segan juga dengan saya, tapi saya berdoa saja bagaimana Tuhan mau proses dia punya hidup bersama dengan saya. Jadi waktu bicara tentang dampingi, saya punya cara dampingi tuh
Saya bukan langsung masuk dengan bawa Alkitab, taruh ayo kita baca Alkitab sama-sama. Jadi saya mau masuk ke dia punya hidup dulu. Masuk ke hidupnya itu saya mau tahu tentang anak ini orangnya seperti bagaimana. Kehidupan setiap hari, bagaimana dengan dia punya orang tua. Waktu dia ada masalah, dia biasa selesaikannya bagaimana. Dia punya hubungan dengan Tuhan sejauh ini bagaimana. Jadi saya mau praktikkan itu dan dia supaya, karena kadang-kadang orang butuh pertolongan tapi don tidak bilang. Gitu. Don tidak bilang karena don tidak tahu bagaimana harus kasih tahu kalau lagi butuh pertolongan. Dan saya lihat anak ini memang benar-benar dia lagi perlu, dia butuh sekali bantuan untuk ditolong dan didampingi. Dan saya senang menjadi orang yang dia cukup percaya juga untuk bisa ada buat dia. Jadi orangnya cukup pendiam dan tidak banyak bicara, tidak banyak komunikasi. Begitu ya. Kalau Putri kan ekspresif, tapi hanya ke orang-orang tertentu. Jadi anak ini dia memang cukup diam dan tidak banyak bicara. Tapi satu kali dia bilang, oke, ini berarti ini momen yang pas untuk memang ada buat dia. Jadi ada satu orang yang ya tolong berdoa juga untuk orang ini. Supaya Tuhan semakin proses dia punya hidup. Dia juga cukup punya latar belakang keluarga yang cukup complicated. Saya tidak tahu istilah bahasa Indonesia, tapi itu. Tapi itu cukup jadi tantangan besar juga untuk dia datang sama Tuhan dan berproses untuk bertumbuh. Tapi tolong berdoa supaya dia bisa. Justru itu semakin jadi kesempatan untuk Tuhan pakai dia dan proses dia lebih lagi. Begitu Putri. Jadi dari kita punya pembahasan hari ini, memang kalau kita lihat bicara-bicara tentang kasih nih, kadang-kadang kita hanya mau memberikan kasih ke orang lain. Itu apa yang kita sudah terima, itu yang kita mau kasih ke orang lain. Saya hanya punya 50.000, itu yang saya bisa kasih untuk kau. Tapi yang Yesus kasih ke ketong itu lebih daripada itu. Lebih. Jadi tunggu pertanyaan sudah habis kayaknya. Iya. Jadi saya lagi pikir tentang ini. Kadang-kadang itu ini yang Tuhan bicara ke saya juga untuk pembahasan tentang ini. Kadang-kadang itu ketong akan jadi masalah di waktu mau mengasihi orang lain. Itu ketong terbatas dengan standar yang kita buat. Batasan yang kita buat. Saya lagi tidak mau terlibat lebih dengan orang-orang ini. Jadi lagi buat saya hanya bisa di sini saja. Tapi lagi pas bikin batasan begini, batasannya tidak akan bisa batasi ketong untuk mau jangkau orang begitu. Jadi kadang-kadang nanti lagi bikin batasan, tiba-tiba langsung ada firman yang datang yang bilang kalau kok batas-batas siapa di situ. Begitu. Jadi kalau ketong tidak mengerti tentang sumber kasih daripada Tuhan, tidak pernah mengalami kasih yang daripada Tuhan, ketong tidak bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Saya juga ingat waktu Keke bilang seperti itu, dan Keke bilang tentang Keke punya adik rohani yang baru ini. Entah kenapa dari tadi sampai sekarang tuh yang saya cuma perhatikan adalah kesungguhan hatinya Keke untuk mau jadikan dia adik rohani. Bukan maksudnya kayak berarti kok harus ikut sampai ini. Tidak, tapi melainkan hati yang mau menolong gitu Keke. Dan kayak yang saya mau, itu yang saya pelajari saat ini juga, dan saya mau bagi ke teman-teman juga adalah jangan takut untuk jadi Paulus. Begitu. Kau tidak akan pernah bisa tahu hal-hal yang tidak mungkin itu mungkin sebelum kau coba Yesus sih menurut saya. Coba Yesus. Harus coba Yesus dalam kupu kehidupan. Undang dia dalam kupu kehidupan. Kira mencoba Yesus. Bukan mencoba Yesus, itu parah sih. Kayak gitu sih. Kalau dari saya, jadi mulai-mulai sudah libatkan Tuhan dengan semua. Nanti kok akan rasa aduh Tuhan bisa ya ternyata ya gitu. Itu baru kau bilang ternyata gitu. Itu baru kau tahu bahwa ternyata. Gue perasaan dan gue pikiran itu membatasi kau sendiri. Sedangkan kasih Tuhan terhadap batas ya. Ada juga yang ini. Kadang-kadang kita bingung bagaimana kita bisa mengerti kasih itu. Tong tahu kasih itu dari mana. Jadi kalau sekarang teknologi berkembang pesat sekali. Orang cari banyak sumber pengetahuan di HP, di gadget, pokoknya Dan orang lupa kalau itu. Coba kasih tunjuk. Alkitab itu semua jawaban tentang pertanyaan itu ada di situ. Jadi baca Alkitab. Baca Alkitab. Jangan baca Alkitab,
tapi baca Alkitab. Cari Yesus di situ. Ya. Jadi sumber segala pengetahuan, pertanyaan yang ketong tanya yang tidak masuk akal, model juga semua jawaban ada dalam Alkitab. Jadi jangan lupa baca Alkitab.